Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema perikop adalah menderita sebagai Kristen yang menjadi juga tema kita pada hari ini. Kita sering mendengar kata menderita, ya, orang sering mengaitkan dengan dosa, ya. Sering orang mengaitkan kata penderitaan dengan dosa. Padahal penderitaan itu tidak selalu identik dengan dosa, karena Filipi 1 ayat 29 mengatakan kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu pun adalah satu karunia. Tidak selalu penderitaan itu dikaitkan dengan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pembacaan firman tadi, ada perkataan nyala api yang akan datang sebagai ujian, sesuatu yang luar biasa terjadi kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Itu adalah suatu realita hidup yang diingatkan kepada kita bahwa kita bisa mengalami atau menghadapi apa yang disebut dengan ujian, sesuatu yang bisa luar biasa terjadi dalam hidup kita. Dan kata ujian ini sebetulnya memiliki makna yang positif. Setelah orang ujian, tentu dia akan naik tingkat, dia akan lebih mahir, dia akan lebih kuat. Maka ketika berbicara tentang nyala api yang datang sebagai ujian, sesuatu yang luar biasa, ayat-ayat ini kemudian dilanjutkan dengan perkataan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia datang menyatakan kemuliaannya. Jadi, sebagai orang percaya, kita bisa diperhadapkan dengan berbagai ujian yang bahkan dikatakan luar biasa terjadi. Dan di dalam proses itu akan diakhiri dengan sukacita.
Karena Tuhanlah yang akan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Karena ujian itu akan menimbulkan iman dan ketekunan di dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Saudara-saudara, kemudian dilanjutkan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ketika kita sebagai orang percaya dianiaya, dinista, dan sebagainya, kita diingatkan bahwa roh Allah ada di dalam diri kita. Dari cerita pertobatan Saulus menjadi Paulus, kita mengetahui dari kitab suci, ketika Saulus menganiayai anak-anak Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiayai aku? Padahal Saulus tidak pernah secara langsung menganiayai Tuhan Yesus. Tetapi yang dia lakukan adalah kepada murid-muridnya. Dan roh Allah ada di dalam setiap murid-murid. Barang siapa yang menganiayai murid Tuhan, ia sama dengan melakukan itu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian dikatakan kalau kita menderita, jangan menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Tetapi kita kalau menderita, menderitalah sebagai orang Kristen. Karena Kristus kita menderita itu adalah penderitaan yang benar. Ya. Kalau menderita karena pembunuh, sebagai pencuri, sebagai penjahat, sebagai pengacau, itu bukan pikul salib. Itu adalah pikul dosa. Tetapi kalau kita menderita karena Kristus, itu adalah pikul salib. Oleh sebab itu dinasihatkan jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Puji Tuhan. Dan pada bagian terakhir, Rasul Petrus mengingatkan, karena sekarang telah tiba penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Proses ujian iman kepada setiap orang percaya dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu siap menghadapi berbagai macam ujian yang mungkin bisa sesuatu yang luar biasa terjadi. Namun setelah proses itu, kita bersuka cita karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita semua untuk taat dan setia melewati setiap ujian yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Pimpinlah ketika kami menderita, mengalami pergumulan yang hebat, bahkan yang luar biasa terjadi, karena kami setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak perlu gentar dan takut, karena suatu saat Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.